Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami YouTube Pak Utbaitur Rahman. Kali ini akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 256 jenjang SD dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD 2 Jagapura Wetan yang langsung dibawakan oleh saya sendiri, Majid Dianto. Marilah kita sebelum belajar kita membaca doa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita membawa keberkahan untuk belajar kali ini. Selanjutnya sebelum membahas, kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud tauhid di sini adalah disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajjal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, dan penguasa yang tidak dinamakan Togut. Itulah adik-adik dalam surat Al-Baqarah yang sudah dibacakan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita mulai pembahasannya. Mengenal makna ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat Al-Baqarah 256 merupakan ayat yang syarat makna, mencerminkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan toleransi. Oke adik-adik, mungkin sudah dipahami. Selanjutnya, kebebasan dalam beragama. Tidak ada paksaan. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Setiap orang bebas memilih keyakinannya tanpa tekanan atau intimidasi. Yang kedua, hak asasi manusia. Prinsip kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dilindungi oleh Islam. Ya, selanjutnya, surat Al-Baqarah itu 256 itu menjelaskan lagi tentang kejelasan jalan lurus. Artinya yang ada 3 macam. 1. Mencari kebenaran. Setiap orang bertanggung jawab untuk mencari kebenaran dan memahami agama yang diyakininya. Yang kedua, menjalankan ibadah. Menerima Islam sebagai jalan lurus berarti menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup bermakna. Islam memberikan pedoman hidup yang bermakna, penuh kasih sayang dan toleransi. Ya, penjelasan selanjutnya yaitu toleransi dan persaudaraan. Ada 3 macam. Pertama, menghormati perbedaan. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan cara hidup orang lain. Yang kedua, kerjasama dan damai. Toleransi menciptakan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, menghasilkan hidup damai dan harmonis. Yang ketiga, menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemanusiaan adalah dasar dari ajaran Islam.
Ayat ini mendorong kita untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Ya, selanjutnya di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang pemisahan agama dan politik. Ada 3 macam yang akan dibahas. Yang satu, kemerdekaan berpolitik. Islam tidak memaksa seorang untuk memilih pemimpin atau mengikuti aliran politik tertentu. Kedua, kebebasan berpendapat. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Yang ketiga, menghindari ekstremisme. Islam menekankan pentingnya toleransi dan menghindari ekstremisme dalam politik dan kehidupan. Ya, selanjutnya, menghargai kebaikan. Ada 3 macam, ada 3 komponen. Yang pertama, kebaikan universal. Ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan dapat berasal dari siapapun tanpa memandang latar belakang agama. Yang kedua, menghargai kebaikan. Islam mendorong kita untuk menghargai dan membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, menebar kebaikan. Menyebarkan kebaikan dan membantu sesama adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, menghormati semua agama. Kita contohkan ada 4 agama di sini, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Yahudi. Agama Islam. Islam adalah agama yang damai dan toleran. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati semua agama dan keyakinan. Begitu juga dengan Kristen. Kristen adalah salah satu agama yang diakui dalam Islam. Kita harus menghormati ajaran dan penganut agama Kristen. Yang ketiga, Hindu. Hindu adalah agama yang menekankan pada cinta, kasih, dan harmoni. Kita harus menghormati ajaran dan penganut agama Hindu. Yang ketiga, Yahudi adalah agama yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Kita harus menghormati ajaran dan penganut agama Yahudi. Ajaran untuk berpikir. Kita harus berpikir, ada 3 poin yang mengerucut sampai puncak, yaitu pertama, merenungkan alam. Merenungkan alam semesta dan ciptaan Allah dapat mengantarkan kita kepada keyakinan dan keimanan. Yang kedua, mencari pengetahuan. Islam mendorong kita untuk menuntut ilmu dan memahami alam semesta. Yang ketiga, menghormati penciptaan. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati dan bersyukur atas ciptaan Allah. Menjalani hidup dengan damai. Toleransi antar umat. Yang pertama, itu hidup berdampingan dengan damai dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmoni. Yang kedua, menebar kebaikan. Menebar kebaikan dan membantu sesama adalah cara terbaik untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa. Yang ketiga, menghormati hak asasi. Islam menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat. Kesimpulan, ayat Al-Baqarah ayat 256 merupakan ajaran universal yang menekankan pada kebebasan beragama, toleransi, dan persaudaraan antar umat manusia. Mari kita renungkan makna ayat ini dan terapkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah adik-adik kesimpulan atau secara singkat penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 256. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat belajar dan bermain di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.